Pedagang es gabus ngaku dianiaya usai dituduh jual es pakai spons. Alami luka di pipi dan bahu setelah dianiaya akibat tuduhan bahwa es gabus yang dijualnya terbuat dari spons. Makan nih. Harus hati-hati. Makan, habisin. Yang betul. Yang motor. Insiden tersebut terjadi saat ia berjualan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu 24 Januari 2026, dan membuatnya trauma hingga berhenti berjualan sementara. Peristiwa bermula sekitar pukul 10 WIB ketika sekelompok orang menghampiri Sudrajat dengan dalih ingin membeli es gabus. Namun barang dagangannya mendadak dituding menggunakan bahan spons. Es gabus tersebut kemudian diremas, dihancurkan, bahkan dilempar ke arah wajah Sudrajat hingga melukai pipinya. Iya, es gabus diremas-remas jadi hancur. Dibejek-bejek, ini dekat mata saya jadi sakit karena disabet kena timpukan es sama dia, ucap Sudrajat saat ditemui Kompas.com Selasa 27 Januari 2026. Ia juga mengaku sempat ditendang hingga tubuhnya terasa lemas. Upaya klarifikasi bahwa es gabus yang dijualnya merupakan produk asli pun tidak membuahkan hasil. Sudrajat mengaku terus disudutkan hingga tidak berdaya. Saya bilang ini es kue yang asli, saya bilang bukan, tapi mereka bilang es spons, ungkap Sudrajat. Usai kejadian, Sudrajat pulang tanpa menerima permintaan maaf maupun uang ganti rugi sebesar Rp300.000 atas barang dagangannya yang rusak. Hingga kini ia mengaku belum kembali berjualan selama 3 hari karena trauma dan khawatir mengalami kejadian serupa. Sudah 3 hari belum jualan, gara-gara kejadian hari Sabtu ia begini, takutnya saya dikeroyokin pas ke Kemayoran, jelasnya. Dalam kesehariannya, Sudrajat biasa memulai aktivitas sejak pukul 4.00 WIB dengan mengambil es gabus dari pabrik rumahan milik bosnya di kawasan Depok Lama. Ia kemudian berangkat sekitar pukul 5.00 WIB dari stasiun Depok menuju stasiun Kemayoran untuk berjualan di sekitar sekolah dasar di kawasan tersebut. Mulai pukul 12 hingga 17.00 WIB, Sudrajat berkeliling menjajakan dagangannya di sekitar Kemayoran dan Gang Sentio sebelum kembali ke rumah sekitar pukul 18.00 WIB. Saya setiap hari bawa 150 buah buat dijual 2.000-an, paling dapat 200 ribuan karena harus setoran ke bos, lanjut dia. Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan publik setelah Ikhwan dan Heri viral di media sosial karena memberikan keterangan soal dugaan es gabus berbahan spons tanpa melakukan verifikasi. Dalam video yang diunggah akun Instagram @fitgramindo, Ikhwan memperlihatkan es gabus yang dituding bermasalah. Nah, sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Intinya ini nggak boleh dimakan, karena tadi kami coba kok rasanya beda, bukan kue. Ternyata nih bahannya dari spons. Spons dikasih sirup-sirup, ujar Ikhwan dalam video tersebut. Video tersebut juga menampilkan Heri yang menginterogasi Sudrajat. "Kenapa kamu jual?" tanya Heri ke Sudrajat. "Kalau berhenti jualan, anak bininya makan apa?" jawab Sudrajat. "Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak-anak kecil ini bikin penyakit," kata Heri dengan nada keras. Sebagai informasi, dugaan penjualan es kue atau es gabus berbahan spons di Kemayoran mencuat setelah adanya laporan warga bernama M. Arif Fadilah, 43 tahun, seorang wira swasta yang tinggal di Utan Panjang 3, Kemayoran. Ia melaporkan dugaan penjualan makanan berbahaya tersebut melalui call center 110 pada Sabtu, 24 Januari 2026. Dalam laporan tersebut, Sudrajat disebut menjual es kue, es gabus, agar-agar, coklat meses, serta sisa kue yang sempat dibeli pelapor. Produk tersebut diduga mengandung polyurethane foam, material yang umum digunakan sebagai busa kasur atau spons pencuci. Menindaklanjuti laporan itu, tim piket Reskrim Polsek Kemayoran mendatangi lokasi di wilayah Utan Panjang, Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan awal.